fi Ramadan wala fi ghairihi akthara min 11 rak'ah. Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah salat di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Fasalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan engkau tanya betapa indahnya salat Nabi tersebut dan betapa panjangnya. Kemudian thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Jangan engkau tanya betapa indah dan panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat, yaitu witir. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah. Di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan betapa indah dan baiknya salat Nabi alaihi salatu wassalam di waktu malam. Karena dan betapa panjangnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam adalah imamnya kita, yang menjadi teladan terbaik kita. Beliau paham bahwasanya sebaik-baik salat setelah salat fardu dan yang mengiringinya adalah salatul bilail, adalah salat malam. Dan beliau pula yang mengatakan kepada umatnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang salat atau qiyam Ramadan karena iman, artinya tasdiqan, membenarkan apa yang datang atau perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan beriman akan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, dan karena ihtisab, semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menghubungkan antara tadabburul Quran yang merupakan rahasia keberhasilan dan kesuksesan seseorang, muslim dan muslimah, yang dalam bulan Ramadan sasaran utamanya adalah mencapai derajat tertinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Maka kita sebutkan dalam pelajaran kemarin bahwa rahasia dan kuncinya adalah tadabburul Quran. Dan bahwasanya tadabburul Quran ini secara umum dan pada sebagian besar ayat-ayat Al-Quran bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh siapapun, khususnya yang memahami bahasa Al-Quran. Dan sudah kita sebutkan pula bahwa bahasa Al-Quranul Karim, walaupun dia mukjizat, tidak bisa ditiru oleh orang Arab, tetapi seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, tidak mengeluarkannya dari bahasa Arab yang bisa dipahami oleh orang Arab yang memakai bahasa itu sehari-hari. Maka tadabburul Quran adalah sesuatu yang dimudahkan.
Nah, tadabbur tak mungkin berlaku kecuali dengan tenang. Dan bisa sanggup berdiri dalam waktu lama dan panjang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian salat kepada Allah qanitin dalam keadaan khusyuk, dan ada yang mengatakan qanitin adalah tulul qiyam. Al-qunut adalah tulul qiyam, yaitu lamanya berdiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang berdiri di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah, khususnya di malam-malam Ramadan ini, dia teringat, terbayangkan, kalau berat baginya berdiri setengah malam, sepertiga malam, bahkan mungkin setengah jam, berarti dia belum berhasil membayangkan betapa beratnya berdiri di hadapan Allah yaumul hisab yang panjangnya 50.000 tahun. Satu hari di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Karena hari berhisab itu dari awal makhluk sampai makhluk terakhir dihisab. Dan semuanya dibentangkan. Dan Allah hisabnya maha cepat. Allahu sari'ul hisab. Andainya kita terbayang betapa beratnya berdiri pada masa itu dan kita butuh, maka salat ini adalah yang akan meringankan kita di saat berdiri di padang mahsyar di hadapan Allah. Teringat kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mengatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap hamba itu di hari kiamat adalah salatnya. Yaitu salat. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis lain, awwalu ma yuqda 'ala an-nas aw bainan nas yaum al-qiyamah ad-dima. Yang pertama dihukum antara hamba itu pada hari kiamat adalah masalah darah. Ini tidak bertentangan. Itu yang hadis kita adalah masalah amal yang dihisab pertama antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kemudian yang masalah antara hamba dengan hamba yang pertama dihisab adalah masalah darah. Makanya membunuh, menumpahkan darah itu masalah dosanya a'udzubillah seperti membunuh seluruh manusia. Seluruh satu jiwa itu seperti membunuh seluruh manusia dosanya. Sebagaimana kaum muslimin dan muslimat, salat yang kita dirikan adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya ibadah antara kita dengan Allah yang paling diandalkan adalah salat kita. Dan urusan antara kita yang harus paling kita hargai adalah masalah jiwa, yang wajib dijaga dan dipelihara dan dibela dan diperhatikan. Jangan sampai kita menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti had, hukuman atau lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin ma'asyir. Kembali ke salat. Nabi alaihi salatu wassalam, fala tas'an an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanya bagaimana panjang dan indahnya. Karena beliau alaihi salatu wassalam memahami betapa beratnya nanti berdiri di hadapan Allah, sehingga berdiri di sini lebih ringan. Yang kedua, karena nikmat harapan yang dijanjikan dalam masalah ini sangat besar. Yang ketiga, zikir adalah menenteramkan jiwa. Bertemu dengan sang kekasih, bermunajat dengannya, berbincang dengannya, berhari-hari kita tak terasa. Bayangkan kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Kita ketika berbicara melalui telepon, jaringan komunikasi dengan seseorang yang kita cintai, dan apa saja yang kita ceritakan ada tanggapan positif,
Bahkan kalau kita meminta akan segera direalisasikan, diberikan. Pas subhanallah. Adakah di antara kita yang bosan? Saya ingat ada seorang teman yang baru menikah. Lalu diterima di Madinah. Waktu itu belum ada handphone, yang ada adalah kamar bicara umum, wartel, warung telekomunikasi. Dan Masya Allah 1 menit waktu itu 23 rial. Ya kalau sekarang Alhamdulillah murah. 1 menit 23 rial. Pas terima living cost atau mukafa'ah beasiswa sebulan waktu itu 540 rial, dia langsung ke KBO. Asyik bicara dengan sang kekasih, istri. Wow. Padahal kalau ketemu sekiranya mungkin kita sering kelahi sama istri ya. Tapi ketika jauh seperti itu, dan subhanallah dia terlupa. Asyiknya bercerita, ternyata uangnya tidak cukup. Uang beasiswa ketika keluar, subhanallah, keluar bonnya atau resitnya lebih kurang 800 rial. Padahal uang yang ada hanya 540 rial. Ini cinta kaum muslimin dan muslimat yang masih ada kecaibnya, masih ada kekurangannya. Padahal kadang-kadang lebih banyak rayuan gombalnya di dalamnya. Bayangkan kita sekarang bermunajat dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang janjinya semua tertepati. Bahkan dia memberi lebih daripada yang kita harapkan. Allah sering memberi lebih daripada yang kita minta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tak menyebut hajatnya. Engkau lebih tahu ya Allah apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan. Dan engkau lebih tahu apa dan yang lebih baik bagi diriku. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala ketika berdoa di padang Arafah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairud du'a'i alladzi qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, hadis sahih, adalah la ilaha illallah. Maka Imam Ibn Uyainah selama di wukuf di Arafah tidak membaca kecuali ini. Kecuali ini. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau ini hanya baca doa? Ini kan hanya pujian. Apa jawabannya? Ya akhi, kalau boleh beranalogi, kalau engkau datang ke rumah seseorang, jadi tamu seseorang yang kaya raya dan pemurah, siapapun yang masuk ke rumahnya pasti diberi hadiah, pasti bawa sesuatu tanpa diminta. Apakah perlu lagi menyebutkan hajat kita? Padahal dia tidak tahu hajat kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita inginkan sebelum kita inginkan dan sebelum kita sampaikan. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, maka munajat apalagi di bulan Ramadan ini Allah katakan nada munadin minas sama. Ada malaikat yang menyerukan, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyerukan ya baghiyal khairi aqbil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Hai orang-orang yang mencari kebaikan, maju terus. Maju terus. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, tahan. Tidak sekarang waktunya. Ma'asyiral muslimin muslimat. Oleh itu kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam salatnya nikmat sekali. Nikmat sekali. Dan pada suatu malam dalam hadis riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ummul Mukminin juga Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau kharaja lailatan, keluar ke masjid satu hari atau satu malam. Fasalla,
Lalu beliau salat, fasalla bi salatihi unas. Lalu diikuti salatnya oleh banyak orang. Faja'ala an-nas yatahaddatsuna an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang bercerita bahwa malam tadi kami salat bersama Nabi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, mereka merasa rugi. Sehingga besok malam kedua berbondong-bondong orang datang ke masjid. Sampai masjid tak mampu menampung. Jadi masjid melimpah itu sejak zaman Nabi SAW sudah ada. Masjid tak mampu menampung mereka untuk salat. Malam ketiga atau keempat, melihat antusiasme yang besar dari sahabat, datang rasa hibah Nabi. Karena dalam pelajaran sebutnya kita sebutkan bahwa Nabi itu sangat berhati-hati. Jangan sampai disyariatkan syariat yang memberatkan umat ini. Ketika malam-malam Lailatul Rabi'ah, kharajan nas atau ja'an nas ila al-masjid wa antadharu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu Nabi alaihi salatu wassalam hatta ramu babahu bil hasa, sampai mereka melontar pintu Nabi dengan kerikil-kerikil kecil. Meminta berharap Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjadi imam mereka. Setelah sholat Isya beliau masuk ke rumahnya dan mereka ingin Nabi keluar lagi untuk sholat tarawih seperti malam atau 2 malam sebelumnya. Falam yakhrujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak keluar. Falamma asbah, ketika masuk waktu subuh, setelah salat subuh, aqbala an-nas, dia menghadap kepada para jemaah, lam yakhfa alayya ma sana'tum al-bariha. Apa yang kalian lakukan semalam, saya ketahui semuanya. Saya tahu kalian menunggu saya. Lakin khasyitu an tufrada alaikum wa ta'jizu. Saya khawatir diwajibkan kepada kalian, tapi kalian tidak sanggup nanti. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak ingin salat tarawih ini difardukan Allah salatnya berjamaah. Nanti kalian tidak sanggup. Karena salat 5 waktu, di salat 5 waktu sudah memberatkan bagi orang yang tidak diringankan bagi Allah baginya. Salat 5 waktu itu wa innaha lakabiratun, berat, illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mereka yang yakin dan berharap bertemu dengan Allah Rabb mereka, dan ketika kembali kepada Allah SWT tidak dalam keadaan merugi. Ada yang dibawa, ada yang dibanggakan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sejak zaman Nabi disunahkanlah salat malam ini, yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan di masjid. Jadi pada asalnya, kalau bukan karena Nabi takut difardukan, salat tarawih ini sudah dilakukan berjamaah sejak zaman Nabi SAW. Adapun perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengumpulkan kembali masyarakat Islam di bawah kepemimpinannya ketika jadi khalifah, diimami oleh Imam Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an. Itu adalah yang mengembalikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada waktu Nabi hidup tidak dilanjutkan karena ada illah, ada alasan, ada sebab. Kekhawatiran Nabi alaihi salatu wassalam karena wahyu masih turun, syariat belum lengkap, takut nanti difardukan. Nah, dan Umar paham bahwasanya setelah Nabi wafat tidak ada lagi tambahan terhadap syariat, ibadah-ibadah kita. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengumpulkan mereka kembali seperti yang pernah terjadi diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sejak zaman Umar radhiyallahu taala anhu dilakukanlah salat tarawih, dan berbeda riwayat
dari Umar radhiyallahu anhu. Kalau Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan riwayat Malik juga diriwayatkan oleh Imam Malik bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu tidak menambah jumlah rakaatnya, yaitu tetap salat 11 rakaat bersama imam. Nah, Imam Malik dalam hal ini dikuatkan pula oleh beberapa orang ulama besar ahli hadis Madinah yang sederajat level dengan Imam Malik, yaitu Ismail ibn Ja'far Al-Madani, kemudian Yahya ibn Sa'id ibn Al-Qattan juga dari Basrah, kemudian tinggal di Madinah, kemudian Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Riwayat mereka ini semuanya menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan Ubay ibn Ka'ab salat seperti di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sebanyak 11 rakaat. Karena hadis Aisyah tadi jelas, dan ditambah lagi dengan hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam salatnya 11 rakaat. Inilah dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Dan banyak di antara ulama ahli al-hadis bahwasanya salat tarawih itu adalah 11 rakaat. Kemudian sebagian ulama seperti Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan boleh atau disunnahkan lebih dari 11 rakaat berdasarkan hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lainnya, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu adalah dua rakaat. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam tidak membatasi. Dan inilah yang diamalkan oleh aktsarul mutaakhirin, kebanyakan ulama mutaakhirin, dan ada kompromi yang bagus di antara dua pendapat ini seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan selainnya seperti Imam Abdul Walid Al-Baji, bukan Al-Baji, yang lainnya mengatakan bahwasanya bila seandainya salat itu bisa dilakukan dengan sekali berdiri dengan ayat yang panjang, maka mengurangi rakaat kembali seperti di zaman Nabi alaihi salatu wassalam aula, lebih diutamakan. Artinya bila jemaah nyaman dengan rakaat yang panjang, satu rakaat dengan jumlah rakaat yang sedikit, maka dilakukan seperti itu, dan wahwal afdal, ini lebih afdal. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di zaman sahabat itu kana yaqra fi rak'ah bil mi'in, membaca lebih dari 100 ayat. Kita ingat kalau Nabi SAW pernah salat bersama mereka sampai menjelang subuh. Saking panjangnya ayat yang dibaca oleh Nabi, satu rakaat surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, dan ini saja sudah sampai 5 atau 4,5 juz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu di antara as-salaf ada yang menamatkan salat tarawihnya sekali 3 malam. Tamat Al-Quran, berarti satu malam 10 juz. Berarti satu rakaat 1 juz. Ada di antara mereka yang sekali sepekan, sekali 7 hari. Berarti semalam 2,5 juz. Ada di antara mereka yang sekali dalam 10 hari. Berarti kalau tadi 4 juz. Berarti sekali dalam sekali dalam satu pekan, berarti 30 bagi 7 lebih kurang 40
4 juz setengah semalam. Kemudian ada yang menamatkan 10 dalam 10 malam satu Al-Quran. Kemudian semakin hari semakin berkurang sampai pada masa kita yang kadang-kadang cukup dengan ad-duha sampai an-nas. Nah, dan dalam hal ini sebagian ulama seperti diriwayatkan dari Imam Malik tidak boleh kurang dari Imam Malik tidak boleh kurang dari 20 ayat dari ayat-ayat panjang seperti surah Al-Baqarah. Dari Imam Asy-Syafi'i dan yang sepakat dengannya adalah tidak boleh kurang dari 10 ayat dalam satu rakaat. Wallahu alam, sebenarnya ini adalah dari sisi untuk mendukung kekhusyuan kita. Karena bisa dipastikan bahwasanya ayat yang itu saja dan ayat yang pendek-pendek saja, walaupun secara salat sah, insya Allah berpahala, tapi pasti akan menimbulkan kebosanan bagi jemaah. Tidak merasakan nikmatnya. Sehingga yang terjadi apa? Lomba siapa salat yang paling cepat. Ya, kalau lomba siapa salat yang paling cepat, yang tahun ini rekor baru dicetak, dipecahkan 6 menit. Sejak tahun 2017, 7,2 menit, sekarang 6 menit. Apa yang didapat dengan solat seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Ada seorang istri atau suami menggerutu ke istrinya, abang kamu kok masaknya lauknya itu terus? Ya sama abang, salat tarawihnya ayatnya itu terus. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apakah di musim corona ini banyak para suami, para kepala rumah tangga yang keluar keringat dinginnya ketika memimpin salat tarawih di rumahnya. Beruntunglah kalau seandainya istrinya bilang salatnya sendiri-sendiri aja lah bang, katanya. Allahul musta'an. Tapi ada faedahnya, mau tidak mau mereka harus baca Al-Quran. Harus pandai baca Al-Quranul Karim. Karena saat ini terlihat oleh istri, ternyata abang tidak pandai baca Quran. Terlihat oleh anak, ternyata abah, papa tidak pandai baca Quran. Mudah-mudahan masing-masing bisa mengambil hikmah dari sini, sehingga dengan demikian kita semakin akrab dengan Al-Quranul Karim dan menjadi teman kita untuk salat di waktu malam. Kembali kepada salat tarawih. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi intinya Umar radhiyallahu anhu menurut riwayat yang paling sahih daripadanya adalah tidak menambah dari 11 rakaat zaman Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya itulah salat yang terbaik. Tetapi bila seandainya yang mengambil dalil umum bahwa salat malam 2 rakaat dan Nabi tidak membatasi, maka dalam hal ini mudah-mudahan masalahnya lapang dan tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Artinya kalau seandainya ada yang salat 20 atau 23, mudah-mudahan juga masuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang sahih dari Umar, walaupun ada yang meriwayatkan bahwa Umar salat menyuruh imam salat 20 rakaat, 23 dengan witir, tetapi riwayatnya ini didhaifkan oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan yang lainnya ketika ditanya tentang ini beliau menyebutkan riwayatnya mungkar atau berbeda dengan yang ma'ruf daripada para ulama hadis. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat tarawih disebut dengan tarawih jamak tarwiha karena mereka melaksanakannya dengan at-tarwiha itu marrah minar raha, yaitu istirahat. Tarwiha isim marrah, itu yang menunjukkan satu kali istirahat. Nah, tarawih jamaknya jadi berkali-kali istirahat. Maka salat tarawih ini tidak memerlukan atau tidak perlu terburu-buru. Karena waktunya alhamdulillah sangat lapang. Yaitu dari selesai salat Isya dan sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Dan ini diriwayatkan dari sahabat seperti Zaid ibn Khalid meriwayatkan bahwa mereka salat bersama Nabi alaihi salatu wassalam sampai hampir-hampir kami tak dapat sahur. Nah, sampai-sampai kami hampir tidak dapat sahur. Nah, untung sahurnya mereka hanya korma dan air.
Oh, sempat sahurnya bikin goreng telur dulu atau bikin godok dulu, mungkin tidak sempat sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian ada yang melaksanakan salat tarawih 4 rakaat sekali salam berdasarkan dalil hadis Ummul Mukminin Aisyah tadi, shalla arba'an. Dan ada yang melaksanakan 2 rakaat. Wallahu alam, hadis Aisyah sifatnya mujmal. Sedangkan hadis lain riwayat Zaid bin Khalid Al-Juhani dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya mubayyan. Maka bila pertentangan antara mujmal dengan mubayyan, maka kembali kepada yang mubayyan. Mujmal artinya tongkrongan, secara global disebutkan. Sedangkan hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani yang mengatakan ramaktu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Berarti jelas dalam masalah ini. Fasalla rak'ataini tawilataini. Beliau salat dua rakaat. Beliau salat 2 rakaat panjang. Thumma salla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Kemudian beliau salat lagi 2 rakaat panjang, tapi tidak sepanjang 2 rakaat pertama. Thumma salla rak'ataini tawilataini dunal ulayain. Kemudian salat lagi 2 rakaat tapi tidak sepanjang 2 rakaat pertama tadi. Thumma salla rak'ataini tawilatain, kemudian salat 2 rakaat panjang dunal ulayaini atau dunal rak'atainil ulayain, lebih pendek dari 2 rakaat pertama. Thumma salla thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat witir. Nah, ini menjelaskan bahwa salat tarawih itu adalah 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat sekali salam ditambah dengan hadis umum yang disebutkan oleh jumhur tadi, salatul laili masna. Salat malam itu 2 rakaat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya ditanya atau pernah diminta oleh jemaah salat di sebuah masjid yang biasanya 4 rakaat sekali salam. Lalu saya memasukkan proposal saya. Saya katakan, mohon maaf Bapak dan Ibu, biarlah imam yang biasa yang jadi imam. Sebab saya tahu saya akan merubah nanti ini. Kan merubah langsung kan tidak boleh. Biarlah imam yang biasa, saya jadi makmum saja. Sebab yang salat 4 rakaat pun insya Allah kan sah kan? Insya Allah. Nah, tetapi mereka memaksa. Khususnya ibu-ibu. Akhirnya saya terima dengan syarat. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya tidak biasa nyetir 4 rakaat sekali salam. Jadi karena sopir berubah, tentu secara setirannya berubah. Kalau mau, saya mau jadi imam. Kalau tidak. Saya punya tujuan di situ. Supaya lebih ini. Kata ibu-ibu, seperti biasa aja lah Pak. Tidak, kalau seperti biasa, imam biasa. Tidak, harus ustaz dan seperti biasa. Akhirnya nego-nego, akhirnya mereka menyerah. Beginilah, kita coba dulu 2 rakaat pertama dengan sistem baru ini. Sebenarnya tidak baru, dari zaman Nabi SAW. Kita coba, nanti kalau seandainya tidak nyaman ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ganti imamnya atau ganti caranya, tidak ada masalah. Ya, kalau saya ganti imam tidak masalah, atau ganti caranya, saya nanti akan sholat 4 rakaat sekali salam. Kita coba 2 rakaat. Alhamdulillah setelah selesai salam dan masuk rakaat yang ketiga, saya katakan, bagaimana? Lanjut atau kita rubah? Lanjut aja lah Ustaz. Alhamdulillah. Ternyata sebelum dicoba, dirasa, belum dicicipi, kita mungkin tidak enak merasakannya. Tetapi setelah dicicipi ternyata enak. Lalu saya jelaskan bahwasanya salat 2 rakaat sekali salam lebih menguntungkan dari 4 rakaat sekali salam dari banyak sisi. Pertama, saya bilang, kita takbiratul ihram, kalau 2 rakaat sekali salam, bisa 4 kali takbiratul ihram. Itu kalau salat tarawihnya 8 tambah 3 witir. Berarti takbiratul ihram 5 kali semua. Kalau 4 cuma 2 kali. Tonton tahu kan bahwa takbiratul ihram lebih pahalanya
pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak mau? Oh mau, alhamdulillah. Taib, yang kedua, ketika empat rakaat sekali salam, berapa kali kita baca doa iftitah setelah takbiratul ihram? Hanya 2 kali, 3 dengan witir. Kalau ini 4 kali, 5 dengan witir. Mana yang lebih banyak, 5 daripada 2 atau 3? Banyak 5. Tentu banyak kerja, banyak pahala. Dan sebelumnya saya bilang, berapa kali kita berniat? Kalau 4, 2 kali, 3 dengan witir. Kalau ini 4 kali, 5 dengan witir. Niat itu pahala pun dah? Ya pahala. Sampai Nabi mengatakan niatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Subhanallah. Baik. Berapa kali kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kalau 244 hanya 2 kali. Karena bagi mazhab yang mengatakan hanya dibaca di rakaat pertama. Bagi yang mengatakan dibaca di setiap rakaat, tidak ada masalah. Ini yang bagi yang membaca, dan mazhab Syafi'i adalah di rakaat pertama saja. Dan mereka Syafi'i kan, kaum muslimin dan muslimat. Hanya 2 kali, 3 dengan witir. Ini 4 kali, 5 dengan witir. Mana yang banyak? Banyak. Sampai saya bahas tentang salam. Salam berapa kali? Kalau 1 kali rakaat, 1 kali apa? Salam 2 kan? Taslimatin. Berarti 8. Kalau hanya 4 hanya 4 kali, 8 lebih banyak. Dan seterusnya. Yang intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya mereka bisa menerima, dan alhamdulillah ini yang rajih insyaallah taala, bahwa 2 sekali salam lebih nyaman, lebih banyak fadilatnya, dan insyaallah riwayatnya lebih detail daripada riwayat 4 rakaat sekali salam. Tapi kalaupun ada yang 4 rakaat sekali salam, insyaallah ya, bagaimana tahu, karena belum mencoba yang 2. Itu masalahnya. Saya selalu mengajak orang mencoba. Setelah dicoba, karena indah menegakkan sunnah Nabi itu indah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada hal yang belum jelas, sebenarnya berbicara tentang salat ini banyak sekali. Belum lagi kita mengaji hikmahnya, belum lagi kita ngaji hukumnya, bagaimana faedahnya bagi seseorang secara umum. Tapi karena pada hari ini kita bicara tentang salat tarawih, bagaimana Nabi SAW pada asalnya adalah menjadikan salat malam ini, khususnya Ramadan, adalah sebagai amalan yang sangat dinanti-nantikan, amalan yang sangat indah. Bahkan ketika Nabi salat hanya sampai tengah malam, sahabat minta, ya Rasulullah tolong sampaikan ke ujung malam. Tapi Nabi SAW katakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sama pahalanya dengan salat sepanjang malam. Oleh itu nasihat saya, kalau salat kita bersama imam, jangan selesai sebelum imamnya selesai. Nah, bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Ya, ini yang bisa kita nikmati. Maka beruntunglah orang-orang yang dulunya senantiasa ikut sampai selesai. Insya Allah di Ramadan ini, di saat terhalang, maka mudah-mudahan pahala itu masih mengalir baginya seperti yang dijanjikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sampai di sini saya serahkan kepada saudara Ray. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu telepon, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita, Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai berdoa, Ustaz, bolehkah kita mencontoh para ulama yang dalam berdoa tidak menyebutkan hajatnya tadi? Tapi lalu kenapa ada doa atau tuntunan dari Nabi yang menjelaskan hajat-hajat tentang
hati, ingin ketetapan hati, doa dunia akhirat dan semacamnya. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Barangkali akan ada pembahasan tentang doa biiznillah taala khususnya di Ramadan, tetapi karena sudah ditanyakan tadi kita hanya menyebutkan contoh bahwa di antara mereka saking percayanya dengan apa yang Allah tentukan karena pilihan Allah adalah yang terbaik sampai dia tidak menyebutkan hajatnya. Tetapi kalau seorang menyebutkan hajatnya seperti yang diajarkan dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka itu tidak masalah, bahkan dianjurkan. Bahkan ketika kita ingin melakukan suatu hajat untuk istikharah dan berdoa dengan menyebut hajat itu tidak melanggar sunnah. Dan yang dilakukan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah tadi juga tidak melanggar sunnah, karena dia memilih yang terbaik. Nabi mengatakan doa terbaik yang aku baca dan dibaca oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, adanya seorang tidak menyebutkan hajatnya karena yakin Allah Maha tahu, itu juga sunnah. Dan yang menyebutkan hajatnya supaya lebih puas hatinya, itu juga sunnah. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari laman Indonesia sendiri dari Bapak Syamsir Syarif. Boleh bertanya Ustaz? Assalamualaikum. Apakah dilarang buat kegiatan di masjid sampai tak sholat Jumat dan tarawih? Kan bisa dilakukan sesuai SOP kesehatan, sesuai edaran Bupati Kampar. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik, ini masalahnya tidak murni fatwa karena berkaitan dengan kebijakan para pemangku kebijakan. Pertama, nasihat saya kepada saya sendiri, kita al-muslimun tunduk kepada waliul amri dan kepada dalam beragama kepada para ulamanya, mengikut ulama setempat. Karena di Kampar setahu saya, karena memang fatwa MUI pusat memberikan peluang membagi zona menjadi zona merah, zona kuning dan zona hijau, sehingga fatwa turunannya pun berbeda. Sehingga ada yang memfatwakan dan kebijakan pemerintah baik berdasarkan ini juga berdasarkan juga kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh para ahlinya. Maka oleh sebab itu, kalau menurut saya, kalau saya boleh berpendapat, saya inginnya, menurut saya yang lebih pas adalah MUI pusat memfatwakan secara umum bahwa Indonesia satu wilayah semuanya. Seperti yang berlaku di Arab Saudi misalnya hari ini, semuanya di lockdown. Tapi betul-betul serius dalam menangani ini. Dan kita tidak menjadikan bahwa pelanggaran sebagai alasan kita untuk melanggar. Misalnya ada yang mengatakan masa masjid saja yang dihentikan, pasar tidak. Ya pasar melanggar, masa orang masjid melanggar juga. Atau tempat hiburan tidak ditutup, masa masjid dihentikan. Ya kita jangan menjadikan yang rendah sebagai analogi kepada masjid yang suci. Tidak tepat analoginya. Selesai dan tidak menimbulkan riak di lapangan seperti hari ini. Sebenarnya tidak mengacu kepada protokol kesehatan, tapi mengacu kepada keedah umum agama ini. Maka kalau memang keedahnya dalam kondisi seperti ini kita harus menghentikan kontak sosial, kontak fisik, termasuk diantaranya wilayah keagamaan, yaitu tempat-tempat ibadah kita, maka secara umum saja. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Nabi tidak menghentikan, atau di zaman sahabat tidak menghentikan di Madinah, karena lalu lintas orang pada waktu itu tidak seperti hari ini. Hari ini orang di Jakarta, besok sampai di Muara Uwai ini. Atau 2 jam sebelumnya dia ada di Bandung, hari ini sudah berada di Telo, ya, dan seterusnya, itu sudah sampai ke Muara Jalai. Dan lalu lintas orang dengan sekarang beda dengan dulu.
Yang kedua, penyakit ini tidak punya tanda. Tidak terdeteksi. Sehat nampaknya, tetapi ternyata bawa penyakit. Dan setelah bertemu dengan orang dan kita mengira dia sehat. Yang ketiga, seperti sebagian juga sudah menyampaikan bahwasanya ketika ditetapkan protokol kesehatan di rumah ibadah, saya hampir atau kita termasuk yang sering mampir masjid. Ya. Pada umumnya masjid kita tidak memenuhi standar kesehatan. WC atau toiletnya yang tidak bersih. Ya mohon maaf ini. Yang kedua, yang ketiga tingkat kepatuhan jemaah sendiri. Yang ketiga, bila bertemu pelanggaran nanti, apakah Satpol PP, aparat yang bertugas sanggup tidak membubarkan orang sedang sholat? Dan kesadaran, mohon maaf, kesadaran kesehatan, kebersihan di negeri kita masih sangat rendah. Sangat rendah. Oleh sebab itu karena memang masing-masing, karena fatwa yang dikeluarkan, saya tidak ingin melanggar fatwa ini. Fatwa mengatakan bahwa masing-masing MUI daerah atau ulama daerah, pemerintah setempat menentukan kondisi negeri ini masing-masing. Maka patuhilah apa yang ada, yang difatwakan oleh ulama setempat dan kebijakan pemerintah setempat. Walaupun saya, mohon maaf, secara pribadi punya pendapat lain. Bahwasanya Indonesia harus satu kebijakan, satu wilayah dan satu fatwa, sehingga masalah ini cepat selesai, sehingga umat tidak bingung. Kadang-kadang sudah merah tapi masih dianggap kuning. Kadang-kadang sudah sakit tapi dianggap sehat dan sebagainya. Karena kita, untuk kesehatan kita belum mampu mendeteksi diri sendiri. Apalagi mendeteksi orang lain. Kemudian tingkat kepatuhan kita. Dan banyak lagi hal-hal yang susah untuk kita omongkan di tempat ini. Tapi intinya, kaum muslimin dan muslimat mengikuti kebijakan ulama dan pemerintahnya yang ada di tempat masing-masing. Karena itu fatwa yang berlaku. Walaupun saya secara pribadi tidak bersetuju dengan yang seperti itu. Saya ingin seperti yang difatwakan oleh ulama-ulama dunia, bahwa negara ketika dimasuki oleh wabah tersebut semuanya supaya diputus, karena lalu lintas hari ini intensitasnya tidak sama dengan lalu lintas di masa lalu. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya maksudkan. Wallahu taala alam. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat malam, Ustaz. Adakah sholat malam, khususnya tahajud, itu dilakukan berjamaah? Dan apakah boleh sholat malam itu niatnya untuk terkabul hajat saja, Ustaz? Kemudian adakah sunnahnya dalam sholat malam itu memercikan air kepada pasangan kita untuk membangunkan sholat malam? Nah, Ustaz. Ada tiga ya. Pertama, apakah disunahkan solat berjamaah, tahajud atau solat malam? Tahajud, solat malam, qiyamul lail, tarawih, itu untuk satu solat yang sama. Cuma di bulan Ramadan lebih familiar disebut dengan tarawih. Yang kemudian di solat malam, ketika orang bangun lagi malam disebut dengan tahajud atau qiyamul lail. Pada intinya sama, qiyamul lail juga. Apakah sunat jemaah? Sudah jelas Nabi baik di Ramadan maupun di luar Ramadan juga pernah melakukan salat berjamaah, salat sunatnya. Walaupun di luar Ramadan tidak pernah dirutinkan sebenarnya. Nah, tidak dirutinkan. Tapi kalau seandainya ada bertepatan seseorang salat lalu diikuti, maka dibolehkan untuk salat berjamaah. Yang pertama. Yang kedua, bolehkah seseorang salat dengan niat karena ingin hajatnya terkabul? Ya, seseorang sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya untuk mengabulkan hajatnya, itu yang dia dapat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau itu yang dia niatkan, itu yang dia dapat. Tapi lebih baik kita niatkan karena Allah SWT, dan Allah lebih paham dan lebih tahu apa yang kita inginkan. Kemudian apakah sunnah atau dianjurkan memercikan air ke mata atau ke muka istri kita atau suami kita? Kalau dia ada bangun, jangan percikkan lagi. Kan konteksnya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal layli thumma ayqadha aw aqama ahlahu fa in abat alaihi nadaha bi wajhil ma'.
seseorang itu diberi rahmat Allah semua. Semoga dirahmati Allah seorang laki-laki yang bangun waktu malam lalu qiyamul lail dan dia bangunkan istrinya. Kalau enggan dia bangun maka dia percikkan air ke mukanya. Jadi kalau sudah bangun dari awal, apalagi lebih dulu bangun daripada kita, tiba-tiba percikkan air, tidak perlu. Nah, kan tujuannya untuk membangunkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami yang bertanya. Kita ke satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertanya seputar Al-Quran Ustaz. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diturunkannya Al-Quran kepada kita? Membacanya kah, menghafalnya kah, atau mengamalkan seluruh isi yang ada dalam Al-Quran? Kemudian pertanyaan kedua Ustaz, benarkah sahabat Utsman bin Affan itu pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sholat? Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan pertama, untuk apa? Untuk semuanya. Untuk dibaca, untuk dihafalkan, dan untuk diamalkan. Kalau perintah, diamalkan sesuai kesanggupan. Kalau larangan, ditinggalkan. Ini secara ringkas. Dan tentu saja, semakin kita amalkan, semakin kita menjadi ahli Al-Quran. Nah, semakin jadi ahli Al-Quran. Adapun yang kedua, pertanyaannya, benarkah Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat ya? Salam satu rakaat saya tidak tahu atau saya lupa hari ini, tidak bisa saya menjawabnya. Memang ada disebutkan Utsman pertama memang ahlul Quran, itu tidak disangkal. Tapi mengkhatamkan satu rakaat saya belum atau saya tidak ingat apakah sahih atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan seperti itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Di kesempatan hari ini mudah-mudahan esok kita sambung lagi di jam dan frekuensi yang sama. Jazakumullah khairan untuk teman-teman yang sudah bertanya di 081273335531. Apa untuk semua salah antara kita bicara, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.